Kalau misalkan lo pengen lebih jago berkomunikasi daripada 95% orang-orang seumuran lo, maka ada satu skill komunikasi yang itu paling sering banget diremehin sama orang-orang di luar sana. Yang padahal kalau lo praktekkan asas skill komunikasi ini dengan yang bakal kita bahas di video kali ini, lo bakal bisa bikin siapapun yang ketemu sama lo itu jadi suka sama lo, gak bakal pernah lagi kehabisan topik sama lo, seru ngobrol sama lo, bahkan gak sabar dan ketemu sama lo lagi. Atau lo bakal menjadi seorang magnet manusia yang bakal kebanjiran teman-teman. Dan tenang aja, pasti lo bingung kayak, ada siapa nih muncul di YouTube gue ngebahas tentang skill komunikasi. Kenalin, nama gue Jason, gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang science communication. Dan sekarang gue juga udah mendirikan sebuah platform edutech ilmu komunikasi yang udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka lanjut berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan aspek dalam video hari ini. Nah, sebelumnya kan gue sempat nge-mention bahwa ada satu trik komunikasi yang itu paling sering banget diremehin sama orang-orang di luar sana, yang padahal efeknya itu luar biasa banget. Dan kalau lo lihat di thumbnail video hari ini, lo bakal ngeliat ada sebuah orang dan judulnya atau judul thumbnailnya adalah mendengarkan kayak seorang psikolog. Dan ini yang gue maksud dalam video hari ini. Dan bang, maksudnya itu mendengarkan kayak seorang psikolog itu apa? Terus gimana cara gue bisa nerapin skill mendengarkannya? Dan emang apa dampaknya buat kehidupan gue sampai bikin gue bisa jadi kebanjiran teman gitu kan? Oke, gue bakal punya sedikit cerita buat lo terlebih dahulu. Dulu pas gue masih zaman SMP, mungkin lo yang udah tahu cerita-cerita gue dulu di video-video sebelumnya, gue itu mengalami sebuah permasalahan komunikasi yang cukup merepotkan. Kayak gue pas ketemu sama orang baru nih yang baru gue kenal, gue tuh ngerasa kayak gue nggak bisa connect sama orangnya, gue nggak bisa bikin dia nyaman ngobrol sama gue nggak bisa bikin dia ngerasa seru ngobrol sama gue, dan kadang obrolan itu jadi kayak garing begitu aja. Kayak gimana ya caranya gue bisa bikin orang tuh nyaman ngobrol sama gue gitu kan. Dan dari sana akhirnya gue mulai belajar mengenai skill komunikasi. Gue mulai banyak banget baca buku dunia akademis yang gue pelajari tentang science communication segala macamnya. Dan waktu itu akhirnya gue menemukan sebuah metode komunikasi yang sebenarnya simple banget buat lo praktekkan dan buat diterapkan. Kayak semua orang pun bisa, bahkan introvert aja yang pendiam aja bisa nerapin hal itu. Dan itu nggak harus kok, lo nggak harus kok yang ngomong 2 jam berturut-turut, tapi yang siapapun ketemu sama lo itu bakal bisa nyaman sama lo. Dan ini yang gue terapin di zaman gue masih SMP, SMA, terus juga pas zaman gue udah mendirikan Foil Enterprise atau digital agency gue, yang gue gunakan untuk bikin semua orang-orang yang gue ajak meeting itu bisa jadi nyaman ngobrol sama gue, lebih open sama penawaran gue, yang akhirnya jadinya closing dengan brand Foil Enterprise atau manajemen media sosial gue. So bang, tapi pertanyaan adalah, terus hal ini tuh apa? Jadi hal ini itu gue sebut sebagai mendengarkan kayak seorang psikolog. Dan gue tahu pasti banyak orang yang mikir kayak, bang emang ngedengerin kayak psikolog itu kayak gimana? Terus kayak emang fungsinya itu apa? Dan emang apa yang bakal terjadi sama gue kalau gue ngedengerin orang kayak gue seorang psikolog? Oke, gue bakal bedah dulu berdasarkan definisi dari mendengarkan kayak seorang psikolog. Ketika lo menjadi seorang psikolog dan ada pasien yang masuk ke ruangan lo, hal yang pengen lo lakuin sama pasien ini adalah satu, lo pengen memahami dia terlebih dahulu. Kayak iya dong, ngomongin kayak lo seorang psikolog, terus ada orang datang ke lo, terus dia bilang kayak, iya nih bu, saya lagi ada masalah depresi. Terus lo kayak, oh oke, semoga sehat ya. Terus udah, atau kayak, oh oke, main handphone gitu. Enggak dong, tapi psikolog adalah ketika ada orang yang datang ke dia, terus bilang dia lagi ada masalah, lagi ada depresi atau gimana, dia pasti bilang kayak, oh coba cerita dulu ke saya. Oh coba ceritain dong, emang apa sih yang kejadian? Oh waktu itu lo ngerasainnya gimana? Oh lo waktu itu akhirnya ditinggalin sama teman-teman lo. Terus waktu itu lo ngerasainnya gimana? Terus kenapa lo bisa ditinggalin sama teman-teman lo waktu itu? Oh, dan waktu itu, jadi lo benar-benar ngerasain apa yang pengen dia bicarakan ke lo. Jadi, bang, berarti mendengarkan kayak psikolog ini adalah gue benar-benar mendengarkan orang yang ada di depan gue. Yes, kayak itu doang. Bang, tapi kan itu udah dilakuin sama semua orang. Kayak bukannya semua orang bisa mendengarkan siapapun itu gitu kan. Gini, lo berani jamin 1000%. Gue berani, lo mau taruhan apapun. Semua orang yang lo ketemuin, mungkin 90% ini teman yang lo ketemuin, teman kerja, keluarga, bahkan pasangan pun, gue pengen nanya ke lo, ada gak orang yang bener-bener nih duduk di depan lo, ya, yang hadir di depan lo, dia gak main handphone, dia gak main laptop, dia gak baca buku,
Dia nggak lihat ke kiri ke kanan, kayak pas lo lagi ngobrol terus dia kayak bengong gitu kan. Terus dia ngeliatin ke lo, terus dia kayak ngangguk ke lo. Oh, I see. Terus, dan dia nggak dengerin lo buat ngejawab, buat ngasih opini dia. Dia cuma diam di sana, lihat ke lo, terus mendengarkan apa yang lo bicarakan dengan tujuan pengen memahami lo sepenuhnya. Pasti lo bakal mikir kayak, ini orang pasti dari malaikat. Kayak Tuhan kirimin ke gue, cuman buat bikin gue ngerasa lebih terhilang beban berat duniawi yang ada gitu kan, dan bikin lo merasa lebih lega. Dan pernah gak ada orang yang kayak gitu yang datang ke lo? Kalau misalkan pernah, itu yang pengen dan harus lo lakuin, dan lo jadi orang tersebut. Karena ketika lo mendengarkan orang, semua orang bisa ngedengerin, tapi nggak semua orang bisa memahami. Dan nggak semua orang juga mau memahami. So, kita punya 2 syarat, dalam mendengarkan. Lo harus mau memahami, dan lo itu juga harus bisa memahami. Ini 2 syarat yang perlu kita lakuin kalau lo pengen nerapin skill yang gue sebut sebagai mendengarkan kayak psikolog, yang itu sering diremehkan sama orang dampaknya, padahal bakal bikin lo kebanjiran teman. So bang, dari sini gimana caranya gue bisa praktekin hal ini? Kayak gue udah bisa mendengarkan orang bang. Suara bisa masuk ke gue gitu kan. Gue bisa paham lah apa yang dia bicarakan. Let's say sekarang lo udah pengen mau. Lo pengen mau mendengarkan orang yang bikin lo jadi kebanjiran teman. So, yang bisa lo lakuin kalau lo pengen mendengarkan kayak seorang psikolog adalah ini ada 2 tahapan. Di sini. Tahapan yang pertama adalah ketika lo itu belum berbicara sama orang tersebut. Belum mulai ngobrol lah. Dan tahapan yang kedua adalah ketika lo itu udah mulai ngobrol sama orang tersebut. Dan ini ada 2 hal yang berbeda-beda yang bisa dipraktekkan. Dan bang, kalau gitu apa nih bang yang harus gue lakuin sebelum gue mulai dengerin lawan bicara gue yang bikin dia jadi nyaman ngobrol sama gue? Yang pertama itu adalah lo harus banget memastikan lo nggak sambil main handphone atau kayak sambil buka laptop atau sambil baca buku gitu kan. Intinya fokus ke orang tersebut. Bang, ada gak trik yang paling gampang buat gue lakuin? Ada. Triknya adalah ketika lo ketemu sama orang, bayangin seolah-olah cuman ada dia di depan lo di ruangan tersebut. Jadi ada siapapun yang lewat, ada mungkin barang yang jatuh, ada mungkin apa. Intinya lo fokus ngeliatin orang tersebut. Ini namanya kita fokus ke orang tersebut. Yang kedua adalah lo juga harus bisa mendengarkan dengan tubuh dan pikiran lo. Bang, ini gue bingung banget maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika gue bilang mendengarkan dengan tubuh dan pikiran lo, itu berarti lo tuh benar-benar menghadap ke si lawan bicara lo. Fokus nih kalau lo ngeliat ke dia, badan lo ngadep ke dia, dan lo ngangguk ke dia. Terus lo juga dengan suara lo terus jadi pikiran dan badan lo semuanya benar-benar mendengarkan apa yang lagi dibicarakan sama orang di depan lo. Ini yang pengen kita lakuin sebelum kita mulai mendengarkan orang tersebut. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita selesai melakukan hal dalam yang pertama ini sebelum mulai berbicara, next kita bakal bahas untuk bagian pas lo udah mulai ngobrol sama orang tersebut ya. Jadi ini udah mulai berinteraksi lah sama orang tersebut ya. Nah, bang, yang perlu dilakukan itu gimana? Gini, gue bakal kasih contoh langsung aja. Misalkan ada teman lo yang bilang gini ke lo, bro, gue lagi galau nih, kemarin gue diputusin, jangan kayak gitu. Jadi misalnya ada teman yang datang ke lo gitu, misalnya di tongkrongan, terus dia yang bilang ke lo kayak, bro, gue lagi galau nih. Iya, kemarin gue habis biasalah putus sama yang lo tau lah, misalnya kayak gitu. So pas teman lo bilang, bro, gue lagi galau nih karena kemarin gue baru diputusin, sebenarnya banyak orang yang bakal jawab kayak, oh, udah kayak gitu dong. Oh iya, udah. Atau mungkin kayak, oh gitu, kemarin gue juga sama tuh, si Andi baru diputusin. Kemarin sih gue denger katanya dia gegara. Nah jadi kita malah gantian ngomong, ibaratnya nyatain pendapat yang lo punya ke orang tersebut. Nah tapi gimana mindsetnya kalau lo adalah seorang psikolog yang harus memahami pasien yang ada di depan lo? Dan ini berarti bang, memahami itu kayak gimana aja bang? Nah coba kita baca nih dari kalimat dia. Misalkan orang bilang ke lo kayak, bro, gue lagi galau nih, kemarin gue diputusin. Dari sana ada banyak banget informasi yang bisa kita dapetin kalau kita nanya. Ya, kayak misalkan, oh kok bisa diputusin bro? Kemarin. Nah kemarin itu di jam berapa?
bro, gue lagi galau nih. Nah, lagi galau ini kayak perasaan lo itu kan kemarin, kalau sekarang itu gimana? Ya kan? Terus kayak misalkan let's say, bro, gue lagi galau nih. Nah, berarti kan kayak gue-nya di sininya. Ini kan aspeknya berarti kan dianya. Tapi kalau misalnya lo tanya, terus pacar lo sekarang gimana? Jadi ketika lo bilang ke lawan bicara, kayak misalkan dia bilang kalau bro gue lagi galau nih, kemarin gue diputusin. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita dapetin. Kayak misalkan, satu, oh kok bisa diputusin? Kayak lo diselingkuhin kah? Atau mungkin dia ngerasa lo udah gak cocok kah? Kayak gimana kok bisa kejadian? Terus yang kedua, oh I see. Terus lo sekarang gimana? Lo masih galau kah? Atau mungkin lo ngerasanya gimana? Terus yang berikutnya adalah kayak, oh terus sekarang pacar lo gimana? Misalnya kayak gitu. Dan misalnya juga kayak, oh jam berapa kemarin diputusinnya? Kejadian itu pas mulai kapan gitu. Jadi ada banyak hal banget yang bisa lo tanyakan ke seseorang berdasarkan jawaban mereka. Kayak, bang, berarti sesimpel ini doang? Yes. Sesimpel lo benar-benar aktif mendengarkan seseorang. Jadi ini namanya kita bilang active listening dalam science communication atau ilmu komunikasi science. Yang dimana ketika lo ngelakuin hal ini, orang yang ada di depan lo itu bakal ngerasa lebih jauh dimengerti oleh lo, jauh lebih dipahami juga sama lo, jauh lebih diperhatikan sama lo, yang alhasil ini bakal bikin mereka merasa dipahami dan didengarkan oleh lo. Dan ketika lo ngelakuin hal ini, siapapun yang ada di depan lo, itu gue jamin 1000% bakal nyaman banget ngobrol sama lo, bahkan gak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Mungkin kayak next time pas mereka lagi ada masalah atau mungkin lagi ada kejadian apa, mereka bakal cari lo buat jadi teman curhat mereka. Nah, ini adalah skill yang bakal bikin lo menjadi teman satu. Tapi nggak cuma satu ini doang, skill active listening. Ada banyak banget skill di luar sana dalam dunia komunikasi yang bakal bikin lo bisa kebanjiran teman. Kalau misalnya lo benar-benar pengen tahu nih skill-skill informasi kayak gini tentang komunikasi, dan lo pengen serius investasi skill komunikasi, gue punya penawaran program lancar komunikasi dalam 30 hari bagi lo. Dan kalau misalnya lo nggak cocok, tenang aja, nanti uang lo bakal di-refund 100% kalau nggak ada hasilnya sama sekali dalam 30 hari. Nah, program ini, lo bakal belajar dalam 30 hari cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasif. Terus juga ada cara lo bisa menjadi berkarisma yang bikin lo jadi magnet manusia. Dan masih banyak banget lainnya dalam program komunikasi ini. Di program komunikasi ini, kita juga ngebantu 1000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang dari seluruh Indonesia dan dari segala profesi. Jadi kalau misalnya lo pengen tertarik, pengen investasi skill komunikasi, lo bisa cek lebih lanjut aja programnya di pin komentar di bawah. Bye-bye.